gabung ya? Iya, boleh. Panas banget ya hari ini. Iya, panas banget jadi kayak biasanya. Mau minum nggak? Boleh. Makasih ya. Iya. Tadi ada materi tentang kebijakan fiskal ya? Sebenarnya Uji juga belum terlalu paham sih sama materi itu. Sehan juga belum terlalu paham tentang kebijakan fiskal. Udah tahu belum? Coba jelasin dong ke Sehan. Boleh. Jadi, kebijakan fiskal itu kebijakannya diambil pemerintah buat menjaga pemasukan sama pengeluaran negara supaya tetap stabil, biar perekonomian di negara kita jauh lebih baik. Oh gitu. Terus salah satu dari kebijakan fiskal itu apa? Kayaknya pajak, pengeluaran belanja, sama obligasi publik nggak sih? Itu tuh. Coba ada yang bisa jelasin nggak dari tiga kebijakan itu? Mungkin kalau pajak itu sebenarnya alat yang pemerintah pakai buat atur daya beli kita. Jadi kalau pemerintah pengen kita lebih bijak dalam mengeluarkan uang, mereka tinggal sesuaiin tarif pajaknya. Nah, kalau bicara soal pengeluaran belanja negara, itu semua tuh kayak tergantung dari kebutuhan dan keadaan kas negara kita. Kadang-kadang bisa aja pengeluarannya dikurangin atau malah ditambahin sesuai dengan apa yang lagi dibutuhkan. Nah, obligasi itu istilah kerennya ajakan buat kita yang punya tabungan lebih buat investasi dengan membeli surat utang negara. Nanti negara akan mengembalikan dana kita secara bertahap, termasuk bunga yang kita dapat. Paham kan? Tapi kalau pajak kita terus naik, itu berdampak gak sih ke perekonomian negara? Nah, jadi gini, kenaikan pajak itu kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, pemerintah dapat uang lebih buat bangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sama yang lainnya. Ini bagus buat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tapi di satu sisi lain, kalau pajak naik terus, bisa bikin harga barang naik juga. Karena produsen biasanya ngelempar biaya tambahan ke konsumen. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat bisa turun, apalagi yang pendapatannya pas-pasan. Misal nih, kenaikan PPN dari 10% jadi 11%, dan rencananya bakal naik lagi jadi 12% di tahun 2025. Ini bisa bikin harga barang naik dan masyarakat jadi mikir dua kali buat belanja. Kalau belanja berkurang, pertumbuhan ekonomi bisa melambat karena konsumsi kan salah satu motor penggerak ekonomi. Jadi, kenaikan pajak itu harusnya diimbangi dengan kebijakan lain yang bisa membantu masyarakat, seperti subsidi atau peningkatan kualitas layanan publik. Plus, pemerintah juga harus pastiin naikkan pajaknya nggak terlalu membebani masyarakat yang udah susah-susah cari duit. Harus ada balance gitu, biar ekonomi tetap sehat dan masyarakat juga nggak keberatan. Oh, paham. Makasih ya, Ila. Bentar deh, terus tujuan diadain kebijakan fiskal itu untuk apa? Nah, jadi tujuan kebijakan fiskal tuh kayak jadi juru kunci buat pemerintah dalam ngatur duit masuk dan keluar biar ekonomi tetap terkendali. Mereka mainin pajak sama pengeluaran pemerintah buat ngefekin pertumbuhan ekonomi, inflasi, sama tingkat pengangguran. Intinya, mereka pengen bikin ekonomi tetap stabil, mendorong pertumbuhan yang terus-menerus sama sebaran kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Gitu aja sih intinya. Terus nih ya, kalau misalkan negara kita ngalamin penurunan ekonomi, terus kebijakan apa yang harus dilakuin sama pemerintah? Ya kalau ekonominya lagi turun, biasanya sih pemerintah punya beberapa trik di laci mereka. Nah, salah satunya bisa nambahin pengeluaran pemerintah. Misalnya dengan adanya mengadakan proyek infrastruktur atau program sosial, biar masyarakat mempunyai lebih banyak uang buat belanja. Nah, terus bisa juga mainin pajak. Misalnya, kayak ngediskon pajak buat bisnis mereka agar bisa tahan badai. Intinya sih pemerintah bakal berusaha ngasih dorongan ekstra buat ngangkat ekonomi dari titik terendahnya.